Hasya mingkem, restoran orang kaya cuy. Boleh kampungan gak sih? Ini kali pertama masuk ke restoran mahal yang sering dikunjungi artis tanah air dan para sultan. Kenapa? Tanya Damian, saat Hasya yang diam saja sejak mereka datang ke restoran ini. Mewah ya, bisiknya. Wajah Damian langsung datar, tidak salah sih. Emang mewah, dan tidak salah juga respon Hasya begitu. Ayo, kata Abraham. Hasya berdehem, berjalan dengan mencoba anggun. Jadi bagaimana Hasya, kamu sukakan restorannya? Hasya mengangguk cepat dan semangat, Tuan tahu, ini restoran mahal. Hasya nggak pernah kesini, mewah gini. Makasih ya Tuan. Bagus kalau kamu suka, nanti nikah sama Damian juga pasti sering kesini. Pipi Hasya memerah malu, nikah? Itu di luar pemikirannya. Masih jauh, balas Damian. Tidak apa, kalian bisa bertunangan dulu kan, ucap Abraham seenak kertas. Bagaimana Hasya, kamu maukan tunangan dengan Damian? Tanyanya. Sebenarnya Damian kesal ditanya begitu, tapi tidak munafik dia juga menantikan jawaban Hasya. Hasya sendiri meringis, saya, katanya gugup. Lo nggak mau tunangan sama gue? Semprot Damian, kelewatan penasaran sampai nada suaranya seperti orang yang akan mengamuk. Hasya mengerjap polos, lah dia kan belum ngomong mau apa tidak. Kok udah marah aja? Damian, Hasya saja belum jawab. Nggak usah, kelihatan banget lo yang nggak mau tunangan sama gue. Katanya, judes seperti biasa. Hasya cemberut, dasar emosian. Ingin sekali dia berteriak begitu. Abraham geleng-geleng kepala, Damian dan emosinya memang sulit ditebak. Ya begitulah, makan malam yang seharusnya menjadi pembuka hubungan mereka malah hening seperti kuburan. Hanya gara-gara persoalan tunangan tadi. Hujan, ucap Hasya, menatap jendela yang berada di jarak 2 meter dari tempat mereka. Damian menghentikan aktivitas makannya kala Hasya berkata hujan, tangannya tiba-tiba berkeringat dingin. Tidak, dia tidak akan kalah hanya karena trauma sialan itu. Abraham berdehem, dia tersenyum dengan membuka obrolan yang bisa mengalihkan perhatian Damian. Hasya, bagaimana sekolahnya? Sudah memikirkan mau melanjutkan kuliah di mana? Hasya masih kelas 2 Tuan, masih 1 tahun lagi, jawabnya dengan senyum. Abraham terkekeh hambar, malu sendiri dengan jawaban yang Hasya berikan. Damian, kamu mau lanjutkan kuliah di mana? Damian terdiam, dia tidak bisa membuka suara dan menjawab pertanyaan ayahnya. Keringat sebiji jagung terlihat mengalir di pelipisnya, dia bernapas tidak teratur dengan jantung berdetak cepat. Salah satu handphone mereka bergetar panjang menandakan ada panggilan, dan itu handphone milik Abraham. Papa permisi angkat panggilan dulu. Abraham berdiri, dia berjalan menjauh dari kedua anak remaja itu. Mengangkat panggilan dari asistennya. Hasya menyerit dalam, Damian kenapa mendadak diam begini? Kamu kenapa? Tanya Hasya, dia memegang bahu laki-laki ini. Enggak. Katanya singkat. Hasya membulatkan mata, benar. Damian tidak suka hujan, kenapa bisa dia lupa akan hal itu? Damian, katanya lagi, kini Hasya menggenggam tangan yang lebih besar dari miliknya ini. Kamu tahu nggak, katanya antusias. Kemarin kan, pas di sekolah. Aku ada jam olahraga, nah gurunya bilang cuma pemanasan udah itu bubar, katanya. Semakin mendekatkan duduk mereka, Hasya mencoba bercerita tentang kesehariannya untuk mengalihkan rasa takut Damian akan hujan. Terus kan, di taman sekolah ada buah mangga. Buahnya udah mateng tapi gitu nggak bisa dipetik soalnya pohonnya lumayan tinggi, sungutnya. Terus kamu tahu nggak lanjutannya? Lo naik, jawab Damian, dengan nada suara biasa saja karena takutnya dia pada hujan. Iya,
aku naik. Dinda di bawah yang jadi ambil mangganya, tapi bukan nyolong ya. Kan udah bayar bulanan sekolah, cengirnya. Damian tersenyum, mencubit pipi Hasya. Kebiasaan banget, lo pikir lo monyet naik sana sini. Tapi menggiurkan tahu, mangganya matang gitu pihak sekolah nggak mau kasih. Ya udah, ambil sendiri aja. Damian tidak bisa berkata-kata, Hasya mampu membuatnya lebih tenang hanya dengan cara sesederhana ini. Aku nggak suka kecoa, bau, jelek, kotor. Apalagi katak, nggak suka banget, ucapnya. Hasya terus menyerocos, entah ceritanya didengar pasti atau tidak oleh Damian. Tapi dilihat-lihat, sepertinya laki-laki ini mendengarnya dengan baik. Terlihat dia yang memperhatikan Hasya bercerita dengan sesekali mengusap bahkan mencubit pipi gembul ini gemas. Abraham yang sudah selesai dengan asistennya, dia tersenyum. Menatap interaksi kedua remaja itu, tidak salah lagi. Hasya memang gadis yang baik, dan dia bisa membuat Damian menjadi lebih baik bahkan membuatnya lupa akan ketakutannya. Setelah hujan mereda, mereka pulang. Tapi Abraham pamit harus kembali ke kantornya. Damian tidak marah, dia mencoba berpikir terbuka akan kesibukan ayahnya. Kalian langsung pulang, ini sudah malam. Iya tuan, jawab Hasya tersenyum lebar. Kepergian Abraham bersama mobil hitamnya, Hasya menoleh pada Damian yang juga menatapnya. Kenapa? Tanyanya. Makasih. Hasya mengerutkan keningnya, makasih untuk apa? Damian menggeleng, hanya tersenyum dengan mendekatkan diri pada gadis polos ini dan memeluknya erat. Makasih Sya, cuma lo. Gue nggak mau yang lain, gue cuma mau lo, katanya. Kamu kenapa, kok aneh banget? Gue cinta sama lo, ucap Damian sungguh-sungguh, menangkup kedua sisi wajah cantik gadis polosnya ini. Tersenyum malu, Hasya menunduk. Aku juga, katanya lirih. Aku juga apa, yang jelas dong sayang. Ih, aku juga cinta kamu. Kesalnya. Damian tertawa, Hasya kan jadi malu. Ayo pulang, aku ngantuk, rengeknya. Iya sayang, balas Damian, lembut banget sih. Hati Hasya kan makin jatuh ke laki-laki ini. Seorang pria yang tengah duduk santai di ruang kerjanya tersentak kaget dengan pintu yang dibuka kasar hingga menimbulkan suara nyaring yang memekak telinga. Pelaku yang tidak lain adalah sahabatnya itu datang dengan wajah berseri-seri dan membawa map coklat di tangannya. Gue temuin dia. 3 kata ajaib itu berhasil membuatnya bangkit dari duduk nyamannya ini, berjalan cepat ke arah sang sahabat yang berprofesi sebagai detektif itu. Di mana? Semuanya ada di sini, lo baca dulu deh. Tanpa diminta 2 kali, pria 27 tahun ini merebut map coklat tersebut. Membukanya dengan tidak sabaran, menunggu hasil yang dia tunggu selama hampir 5 tahun ini. Gue yakin dia adek lo lihat kan? Fotonya, mirip banget sama foto adek lo yang masih balita, kata sahabatnya. Benar, ini bukan mirip lagi. Tapi memang ini adalah adiknya yang selama ini dia cari. Gue dapat informasi ini dari salah satu panti asuhan yang sayangnya udah digusur. Tapi beruntung data-data anak-anak di sana masih aman di tangan ibu pantinya. Sekarang dia di mana? Sahabatnya mengedikkan bahu, setelah panti itu bubar, adek lo keluar ngejalanin hidup mandirinya. Bahu pria ini melemas, baru saja secarik harapan dia dapatkan. Tapi sekarang, harapan itu kembali redup. Tapi ini, kata sahabatnya memberikan sebuah foto kecil yang menampakkan seorang gadis manis yang sudah remaja. Ibu panti bilang dia adek lo, dia tumbuh besar dengan baik. Boleh dia menangis saja, ini seperti mimpi baginya. Harapan 5 tahun itu kini tumbuh, dia tidak sabar menemukan gadis cantik di foto ini.
Adek gue bro, adek gue akhirnya ketemu. Tidak kuasa, tangisannya pecah. Sang sahabat tersenyum lega, dia ikut bahagia dan terharu dengan kabar bahagia ini. Gue bantu cari. Dia mengangguk, tertawa karena akhirnya dia bisa menemukan adiknya, setelah bertahun-tahun berpisah karena sebuah tragedi. Terdengar suara cekikan pasangan muda, mereka tidak berada di dalam kamar, melainkan di balkon. Tempat nyaman berbagi cerita, dan berdebat kecil ala pasangan biasa. Dinda katanya dapat tiket juga dari Karel. Hasya memperlihatkan SMS yang masuk di handphonenya. Damian terdiam, dia tidak tahu harus merespon apa. Bukan karena ada rasa dengan sahabat pacarnya, tapi ini menyangkut Karel. Seperti katanya, dia takut Karel hanya main-main. Yang susah juga nanti Hasya, secara kan Dinda itu teman satu-satunya. Kok diem, ada yang salah? Tanya Hasya, mendonggak pada Damian. Kamu kenapa diem, ada yang salah? Tanya Hasya sekali lagi. Nggak sayang, tadi cuma mikir masalah besok. Alibinya, Hasya tersenyum malu. Semangat, kamu pasti menang. Jangan ngeraguin, gue selalu menang tiap tahun. Mau taruhan? Taruhan apa? Tanya Hasya. Gadis ini sibuk membalas pesan Dinda yang mengatakan akan membawa baju ganti agar mereka mudah saat menonton turnamen basket nanti. Lepas dulu, dengerin. Hasya menurut, melepaskan handphonenya dan memfokuskan diri pada Damian. Kalau gue menang, gue mau hadiah dari lo. Kalau kalah? Tanya Hasya. Gue traktir makan. Cuma traktir makan? Katanya lagi, menurut Hasya tidak ada yang spesial dalam taruhannya. Oke, kalau gue kalah. Gue pakai aku kamu, gimana? Ini baru menarik, Hasya menyanggupi. Kapan lagi kan, walau kemustahilan pakai banget Damian akan kalah. Damian sendiri, dia berani bertaruh begitu karena yakin dirinya akan menang. Secara 2 tahun berturut-turut dia selalu membawa nama baik basket sekolahnya selama menjadi kapten tentunya. Keesokan harinya tibalah hari turnamen basket. Din, gimana? Tanya Hasya, melihat ban motor Dinda yang kempes. Dorong aja yuk, ngangmong di sini juga nggak akan ada hasilnya. Hasya menurut, kedua gadis cantik dengan masih memakai seragam sekolahnya mendorong motor matic milik Dinda ini. Harap-harap, akan ada bengkel di depan sana. Bengkel? Seru Hasya, merasa mendapatkan air surga. Ya Allah, makasih banget, ucap Dinda, dia mendorong motornya ke arah bengkel itu dengan penuh semangat. Bang, tolong dong. Ban motor saya kempes, mungkin bocor atau gimana? Bentar ya Neng, masih ada satu lagi nih yang butuh bantuan saya. Dinda naik pitam, Bang, dikira saya nggak butuh juga. Saya juga butuh, abangnya ngalah dulu ya. Saya lagi buru-buru, mama saya mau melahirkan. Bohongnya, membawa nama enyaknya yang sedang duduk santai di rumah menghitung uang hasil jual pit. Oh gitu, atuh Nengnya aja yang duluan, kasihan. Dinda tersenyum lebar, berterima kasih pada pemilik motor yang mau mengalah dan meminta maaf dalam hati karena mengatasnamakan enyaknya. Bener kan gue, bisiknya pada Hasya yang hanya geleng-geleng kepala. Sementara itu, pertandingan sudah akan dimulai. Para anggota tim basket sudah memasuki lapangan, ditemani sorakan heboh para penonton. Dan dari banyaknya gadis-gadis yang datang, dari gadis cantik lalu gadis yang menarik dipandang. Tidak ada satupun dari mereka yang membuat Damian merasa tertarik, selain pada gadisnya yang belum kelihatan batang hidungnya. Mereka mungkin masih di jalan, kena macet, ucap Karel, menepuk bahu Damian yang terlihat tidak tenang. Damian diam, dia harus fokus demi kemenangan timnya. Tapi,
Kalau begini apakah dia bisa fokus sementara pikirannya entah melayang kemana? Ketua tim, ucap wasit. Damian maju, menghadapi ketua tim lawan yang memberikan senyum sinisnya. Bersiap untuk kalah, katanya penuh remehan. Damian tidak ambil pusing, justru yang banyak bacotan adalah yang paling lemah. Wasit memulai, bola oranye itu terlempar ke atas dan langsung Damian ambil alih. Suara penonton yang heboh, mereka berteriak memanggil nama Damian yang fokus dengan bola dan pada rekannya. Cepat-cepat! Dinda menarik tangan Hasya, sampai lupa melepaskan helmnya saking tidak sabar. Helmnya dulu Din, peringat gadis polos ini. Oh iya, kekehnya, melepaskan helmnya dan kembali berlari memasuki tempat berlangsungnya turnamen itu. Tiket, ucap petugas keamanan, menghadang langkah terburu-buru kedua gadis yang masih memakai seragam sekolahnya ini. Ini Pak. Memeriksa sebentar, petugas keamanan ini mengangguk. Penonton VVIP toh ternyata. Silahkan nikmati turnamennya, senyumnya ramah, berbanding balik dengan sebelumnya yang galak. Dasar bapak-bapak. Dumel Dinda, menarik tangan Hasya memasuki stadion. Ternyata sangat ramai, Dinda dan Hasya kesusahan mencari bangku mereka yang sudah ditulis di tiket. Rame ya, kata Dinda, sedikit berteriak. Hasya mengangguk, dia berjalan menuju kursi paling depan. Sesuai tempat VVIP seharusnya. Begitu duduk, Hasya menoleh ke samping. Pada gadis cantik supermodis ini, gadis feminin. Benar-benar definisi sempurna yang disukai banyak cowok. Nyesel sih gue, nggak bawa baju ganti. Kita pakai seragam gini, berasa jadi anak di tengah orang dewasa. Hasya diam, kalau diladeni nanti ucapan Dinda malah melantur kemana-mana. Memilih fokus ke depan, pada pacarnya yang mencolok karena tinggi badan yang paling utama. Damian sendiri yang terlihat bersinar, padahal dilihat-lihat juga yang lain ganteng, tapi kalau Damian definisi yang tidak hanya ganteng biasa. Begitu berhasil kembali meraih poin, Damian menemukan keberadaan Hasya yang juga fokus menatapnya dengan senyuman khasnya. Hati Damian rasanya diguyur air dingin, rasa khawatir yang sedari tadi melandanya hilang terbawa angin. Semangat! Kata Hasya, meski tidak berteriak. Namun dia menangkap apa yang gadis polosnya bilang. Lihat deh, Damian kayaknya dari tadi ngeliatin lo mulu, bisik gadis cantik di samping Hasya. Dinda yang di sebelah Hasya mengangkat sebelah alisnya, hello. Bagaimana bisa sepercaya diri itu? Jangan, udah diem. Tegur Hasya, padahal Dinda baru saja membuka mulut. Nggak bisa gitu dong. Din, tujuan awal kita datang mau nonton, kata Hasya memperingati lagi. Dinda mengalah, dengan bersedekap dada dia kembali menonton pertandingan di depannya. Meski sekarang kupingnya panas karena sorakan semangat yang ditujukan untuk Damian dan Karel, ya Karel, crushnya. Hasya. Gadis ini menoleh pada seseorang yang memanggil namanya, mengangguk singkat. Apa ada yang salah? Dan juga bagaimana bisa cowok yang memakai baju basket yang sama dengan Damian ini tahu namanya? Ikut gue yuk, ada bisnis, katanya. Ayo ikut gue, ini tuh perintah dari Baginda Maharaja Damian, ucapnya. Gadis cantik yang di sebelah Hasya menoleh cepat, begitu nama Damian dibawa-bawa. Lalu tatapannya beralih pada Hasya, gadis menggemaskan dengan seragam sekolahnya. Dia akui, gadis ini cantik nan manis. Tapi terlalu manis, mirip anak TK. Kalau bukan karena seragamnya, mungkin orang-orang akan salah paham dan tidak akan tahu dia sudah menginjak usia anak SMA. Damian? Tanya Hasya, mengulang jawaban yang sudah jelas. Iya Damian, cepetan deh. Istirahat kita nggak banyak, ucapnya gemas sendiri, nih cewek nggak ada paham-pahamnya sama sekali. Damian kenapa mau ketemu dia? Kalian ada hubungan?
Tanya gadis di samping Hasya. Iqbal serba salah, bagaimana dia menjawab pertanyaan Bella? Gadis cantik yang sudah mengincar Damian sejak semester pertama. Meski terhalang sekolah, Damian di asrama khusus laki-laki dan Bella yang di asrama khusus perempuan. Tapi itu tidak membuat Bella lantas menyerah. Di banyak kesempatan dia selalu mencoba mendekati Damian yang dinginnya seperti kulkas. Tapi, bagaimana bisa? Gadis di sebelahnya ini, yang bahkan levelnya sangat jauh dari Bella, bisa mendapatkan perhatian Damian. Udah sana, pergi gih, ucapan Dinda manis, senyum-senyum sendiri. Hasya akhirnya ikut, membuat gadis cantik yang duduk di sebelahnya ini penasaran dengan hubungan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Damian. Tunggu, katanya menghalangi. Lo siapanya Damian? Setahu gue Damian anak tunggal dan gak mungkin lo saudaranya, ucapnya, menahan tangan Hasya. Dinda memutar bola matanya malas, terlihat sinis padahal tidak kenal. Lepas, gak ada hubungannya mereka sama lo, kata Dinda, melepaskan paksa tangan Bella di lengan Hasya. Buruan gih, nanti nunggu lama lagi ayang lo, ucap Dinda, sengaja menekan kayak ayang agar gadis sok cantik ini sadar. Iqbal segera menarik Hasya, membawanya ke Damian. Damian, senyuman Hasya melebar, dia memeluk laki-laki ini erat. Kemana aja lo, kenapa baru muncul sekarang? Semprotnya, tidak ada manis-manisnya sama sekali. Kok galak sih? Ucap Hasya cemberut, meski begitu pelukannya masih sama. Lo bikin gue khawatir, kemana aja lo? Keluyuran. Damian mode galak, menyebalkan sih tapi baper Hasya karena dikhawatirkan begini. Aku jelasin nanti aja, kamu kan mau tanding lagi sekarang. Damian membuang napas kasar, waktu istirahatnya memang tidak banyak. Ini pun beralasan ke toilet padahal diam-diam menyuruh Iqbal menghampiri pacarnya ini, hanya dengan begini dia bisa bertemu meski sebentar. Gue tagih nanti. Iya sayang iya, semangat ya, ucap Hasya tersenyum lebar, Damian jadi deg-degan. Lagi, katanya. Apanya? Bingung Hasya. Panggilan lo tadi, katanya kembali galak. Hasya mencebik, namun tak ayal dia kembali memanggil Damian dengan sebutan sayang lagi. Iya, sayangnya aku kenapa? Ucap Hasya lebay, tapi bagi Damian tidak. Sini dulu, titah Damian, menunjuk pipinya sendiri. Gak mau, tolak Hasya, kalau nanti ada orang lewatkan bahaya. Cium dulu, biar menang, rayu Damian. Kan taruhan, kamu kalah aku yang menang. Dengan polosnya, Hasya mengungkit taruhan mereka. Udahlah, pahit. Kesalnya, berharap manis berujung pahit. Iya, Hasya memberikan ciuman singkat di pipi laki-laki pemilik tubuh jangkung ini, Damian sendiri. Dia terdiam, meresapi ciuman yang tidak lebih dari 2 detik itu. Sit. Gue baper. Teriaknya dalam hati.